إلى لسان الأمة إلى الأنباء والنعمة ومن همي ومن كفار إمام المال يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا إمام الخير جميع الأنبياء والرسل إلهنا إمام الخير جميع الأنبياء والرسل ملائكتك والنور إله المال يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أشرف المسلمين رحمه الله وبارك untuk waktu selanjutnya kita serahkan kepada guru kita para muslim yang akan memberikan pelajaran agama ini kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusil aliyah. Amma ba'du, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Haji Jayata yang saya hormati, juga segenap pengurus beserta jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya robbal. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita. Di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat maghrib berjamaah yang disambung dengan ibadah thalabul ilmi.
Semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Masih masalah cinta. Ini pelajarannya adalah pelajaran tasawuf. Yang pertama yaitu mahabbatullah, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada kalam Allah yakni Al-Qur'an, mahabbah kepada utusan Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah mahabbah atau cinta was-sahabati. Yang lengkap kalimatnya adalah wa mahabbatus sahabati. Kita sebagai orang yang beriman wajib dalam hati kita mencintai sahabat. Nah, pertanyaannya sahabat itu siapa? Yang dimaksud sahabat di sini adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya sahabat. Jadi walaupun hidup sejaman dengan Rasul, hidup sejaman dengan Kangjeng Nabi, kalau mereka tidak beriman, itu tidak disebutkan sahabat. Sekali lagi, yang disebutkan sahabat adalah orang-orang yang pernah hidup sejaman dengan Nabi dan juga beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Contoh seperti sahabat yang 4, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, ya, yang jumlahnya itu para sahabat Nabi ketika Nabi wafat sebanyak 124.000 sahabat, ya, atau 124.000 orang. Nah, ini sama dengan jumlah para nabi. Para nabi jumlahnya 124.000. Para rasul jumlahnya 313. Rasul, nabi dan rasul yang tercatat dalam Al-Qur'an itu sebanyak 25. Nah, ini mah yang 25 di samping kita wajib mengetahui jumlahnya, juga wajib mengetahui namanya, mengenal namanya satu persatu dari mulai Nabi Adam sampai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa? Kita diwajibkan mencintai para sahabat Nabi, yaitu hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi la tattakhiduhum ghardan paman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum waman abghadahum fabibugdi atau ubghiduhum waman azahum faqad azani waman azani faqad azallah waman azallaha yusiku ayakhudahu. Panjang ini, ya, lumayan. Hadisnya agak panjang. Diawali hadis ini diawali dengan kalimat Allah. Maknanya apa sih? Maknanya takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kamu semua kepada Allah,
fi ashabi, di dalam urusan sahabat-sahabatku, kata Nabi. Ya. Jadi yang 124.000 Nabi memerintahkan kepada kita, Nabi berpesan kepada umatnya supaya kita takut kepada Allah di dalam urusan para sahabat Nabi, di dalam urusan para sahabat Rasul. Dan juga sabda Nabi selanjutnya, la tattakhidhuhum gordon, dan janganlah kamu semua menjadikan mereka gordon sebagai sasaran. Sasaran apa? Tentunya sasaran-sasaran keburukan yang diarahkan kepada para sahabat. Sasaran-sasaran kejelekan, ketidakbaikan yang diarahkan kepada para sahabat. Nah, ini Rasul melarangnya. Apapun kelakuan para sahabat Nabi yang kita dengar dari sejarah para sahabat umpamanya, nah jangan sampai kita mencelaknya. Jangan sampai kita menjelek-jelekannya. Itu tidak boleh. Karena sahabat Nabi itu adalah orang yang terbaik setelah golongan para nabi. Jadi setelah para nabi, generasi terbaik adalah sahabat Nabi yang 124.000. Tuh. Di antara 124.000 yang teristimewa, yang paling terbaik adalah khalifah pertama, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus ke khalifah kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu susunan kemuliaan atau keutamaan para sahabat Nabi. Ya. Setelah para sahabat Nabi, lalu siapa orang yang termulia, yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala? Ya, atau generasi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu para tabi'in. Ya. Jadi sahabat, tabi'in, terus ranking ketiga setelah sahabat adalah tabi'ut tabi'in. Nah, jadi tabi'in, yang disebutkan tabi'in adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan para sahabat. Ya. Orang-orang beriman yang hidup satu kurun atau sejaman dengan para sahabat Nabi. Nah, itu namanya tabi'in. Contohnya mana? Seperti Imam Abu Hanifah, ya, atau imam yang 4, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka itu semuanya adalah golongan tabi'in yang nilai keutamaannya menurut Allah Subhanahu wa taala, yang nilai kemuliaannya menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ranking kedua setelah sahabat Nabi. Terus siapa lagi? Yaitu tabi'ut tabi'in. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan tabi'in. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Ya, udah berarti ya dalam kitab Tijan Ad-Darari nilai keutamaan generasi setelah para nabi itu hanya sampai di situ. Hanya sampai tabi'ut tabi'in. Ya, ranking pertama adalah sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi. Ranking kedua adalah tabi'in. Ranking ketiga tabi'ut tabi'in. Ya. Lalu bagaimana dari tabi'ut tabi'in ke sini atau generasi setelah tabi'ut tabi'in? Itu nilai kemuliaannya bagaimana? Nilai keutamanya bagaimana? Nah, kalau setelah generasi tabi'ut tabi'in, nah ini sama dijelaskan dalam kitab Tijan Ad-Darari atau Syarah Tijan Ad-Darari Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana disebutkan bahwasanya generasi setelah tabi'ut tabi'in, nah ini tidak jelas. Ya. Berarti generasi tidak jelas. Ya termasuk kita berarti. Kita sampai hari kiamat, nah itu mana yang terbaik, mana yang paling mulia, mana yang paling utama, nah itu tidak jelas. Apakah generasi awal, atau generasi pertengahan, atau bahkan generasi
terakhir. Tapi kalau kita lihat kenyataan, ya, nah ini kayaknya nilai-nilai manusia ini, ya, ini semakin menurun, gitu. Nilai-nilai ketakwaan manusia semakin kesini kayaknya semakin menurun, ya, baik itu yang namanya imannya, ilmunya, dan juga takwanya semakin kesini bukan semakin meningkat, tapi malah semakin menurun. Ya, memang ada hadis Nabi yang menyatakan, apa sabda Nabi? Ma min zamanin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Yang bahasa kitanya, tidak ada satu zaman pun, ya, atau tidak ada satu zaman kecuali itu lebih buruk daripada setelahnya. Kan? Ini hadis Nabi, ya. Ini berarti sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan bukti, ya. Umpamanya di kita orde lama dibilang tidak baik umpama nih. Nah, terus turun ke orde baru juga dibilang tidak baik. Terus atau kurang baik, ya. Turun-temurun sampai reformasi, sampai Indonesia maju, sampai sekarang umpamanya. Nah, ini mana yang terbaik di negara kita tuh di antara orde-orde tersebut? Wallahu a'lam, ya. Ya mungkin kayak tadi tidak jelas apakah orde lama atau orde baru, ya, atau generasi reformasi atau Indonesia maju atau sebagainya. Itu tidak jelas, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri kita Indonesia tercinta semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Semakin subur, makmur, gemah ripah, loh jenawi, ya, masya Allah, menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, insya Allah. Tuh. Paman ahabahum fabi hubbi uhibbuhum. Ya, ini masih hadis, melanjutkan hadis tadi. Barang siapa, sabda Nabi, siapa saja orangnya yang mencintai mereka, siapa mereka, yaitu para sahabatku, sabda Nabi, maka dengan sebab cintaku aku pun akan mencintai mereka. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang-orang yang mencintai para sahabat. Ya, ini janji Rasul. Ya, berarti kalau kita mencintai para sahabat, maka akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man abghadahum fa bi bugdi ubghidhum. Ya. Siapa saja orangnya yang membenci mereka, yang membenci para sahabatku, maka dengan sebab benciku, murkaku, aku membenci mereka. Ya, begitu pula kalau ada orang yang membenci sahabat, maka akan dibenci oleh Rasul. Kalau ada orang yang membenci para sahabat Nabi, maka akan dimurkai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa man azahum faqad azani, dan barang siapa yang menyakiti mereka, menyakiti para sahabatku, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku, sabda Nabi. Wa man azani faqad adzallaha, dan barang siapa yang menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adzallaha yusiku ayyakhudahu, dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Ya, makanya kita harus berusaha, ya, semaksimal mungkin. Harus kita upayakan, kita usahakan jangan sampai kita membenci para sahabat Nabi, ya, atau mencela para sahabat Nabi, karena hukumnya sama dengan membenci Nabi. Kalau kita membenci Nabi sama hukumnya dengan membenci Allah. Kalau kita membenci Allah, maka kita nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Lalu pertanyaannya, apakah Allah memang merasakan sakit? Oh, tidak. Ya. Jadi Allah tidak bisa sakit, yang namanya Allah mah.
Jadi Allah kalau merasa sakit, nah itu nggak bisa, ya. Nggak benar, nggak boleh. Cuman ya perbuatan kita itu jadi seolah-olah menyakiti Allah. Ya, kalau kita menyakiti para sahabat, ya sebenarnya Allah nggak sakit, ya, nggak merasa sakit, nggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena Allah tidak ada hati. Yang ada hati ya, adalah makhluk. Ya termasuk kita. Ya di dalam dada kita ada yang namanya hati. Nah itu ciptaan Allah. Kalau Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Mukhalafatun lil hawa. Disi berbeda dengan seluruh makhluknya. Dalilnya ayat Al-Quran laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Atau dalam surat Al-Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama seorang pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah, ya. Berarti kalau Allah sakit, Allah sama dong dengan makhluk. Yang sakit mah bukan Allah, yang merasa sakit mah bukan Allah, tapi makhluk. Yang merasa sakit hati bukan Allah, tapi adalah manusia. Nah itu ya, jadi maknanya berarti bukan Allah merasa sakit, tapi perbuatan kita yang menyakiti Allah, yaitu karena kita menyakiti para sahabat Nabi. Tuh. Lalu siapa lagi yang harus dicintai setelah para sahabat? Wal ali, atau asal kalimatnya wa mahabbatul ali. Nah, kita pun sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam diwajibkan hukumnya supaya kita mencintai keluarga. Keluarga siapa? Wahum ahluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Nah, dalam Al-Quran disebutkan yaitu Fatimah, Hasan, Husain, dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itulah keluarga Nabi yang wajib kita cintai. Ya termasuk putra putri Nabi itu kan. Ada yang namanya seperti nama saya sama, Qasim, ya. Makanya Kangjeng Nabi disebut Abul Qasim. Terus Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah, Ibrahim. Itulah putra putri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucunya dua, siapa? Hasan dan Husain. Tuh. Kita wajib mencintai mereka, yaitu keluarga Kangjeng Nabi. Lalu siapa lagi? Wadzu qarabatihi, dan juga kerabat-kerabat Kangjeng Nabi. Kerabat, kita pun punya kerabat, kan? Kerabat itu kan ada saudara sepupu. Nah, itu kerabat namanya. Dan selanjutnya. Karena di sini ada riwayat yang menjelaskan, ya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Annahu qala, ya, sesungguhnya Abi Hurairah berkata, ya, Ja'at bintu Abi Lahbin ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, innan nasa yaquluna anti bintu Hatabinar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mugdibun. Faqala ma balu aqwamin yu'dzunani fi qarabati wa man azani faqad adzallaha. Nah, ini ujung-ujungnya sama, ya. Hadis ini ujung-ujungnya sama seperti hadis yang tadi. Hadis yang lalu, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ya. Jadi kata Abu Hurairah, Ja'at bintu Abi Lahbin, putri Abu Lahab, ya, namanya tidak disebutkan di sini.
Cuma disebutkan bintu Abi Lahbin, yaitu putri Abu Lahab, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi, bagaimana tuh kata putri Abu Lahab? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nasa yaquluna anti bintu Khatabinar. Sesungguhnya manusia mengatakan tentang diriku bahwasanya engkau adalah putri bahan bakarnya neraka. Jadi Khatabinar itu adalah bahan bakar ya, bahan bakar neraka. Nah, jadi Abu Lahab dulu pernah dikatakan atau dikatain bahan bakar neraka. Nah, tapi Rasul marah tuh ya. Jadi Rasul marah ketika saudaranya dihina, ketika saudaranya diremehkan. Nah, setelah Rasul mendengar perkataan putri Abu Lahab yang melapor kepada Rasulullah bahwasanya dirinya dikatakan putri bahan bakar neraka. Ya, jadi bapaknya adalah bahan bakar neraka. Tuh, lalu Rasulullah berdiri, wa huwa mughdibun, dan Rasulullah sangat marah, gitu kan? Ketika mendengar saudaranya atau sepupu, itu namanya sepupu ya. Jadi putri Abu Lahab itu adalah sepupu dengan Nabi. Ketika sepupunya dihina oleh orang lain, ya, merasa sakit hati karena dihina oleh orang lain, maka Rasul marah. Ya. Lalu dia berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, ma balu aqwamin yu'dzunani fi qurabati. Bagaimana nanti keadaan orang-orang, keadaan kaum yang menyakitiku dan menyakiti kerabatku, yaitu sepupuku, ya, putri Abu Lahab, sabda Nabi. Dan selanjutnya, waman adzani faqad adzallah, dan barang siapa yang menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, ini sama ya, berarti diancam. Kalau tadi orang-orang yang menyakiti para sahabat Nabi, orang-orang yang menyakiti keluarga Nabi, ya sama dengan menyakiti Allah, hukumnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyakiti kerabatnya pun, diantaranya sepupunya yaitu putri Abu Lahab, nah itu sama ya dengan menyakiti Allah, dan ujung-ujungnya akan disiksa oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, berarti kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, menyakiti siapapun tidak boleh, kesimpulannya mah. Ya, jadi kesimpulannya, walaupun di sini hanya putri Abu Lahab yang disebutkan, atau hanya para sahabat Nabi yang disebutkan, hanya keluarga Nabi yang disebutkan, tapi kesimpulannya atau hukumnya kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, menyakiti siapapun hukumnya tidak boleh. Menyakiti siapapun hukumnya haram. Ya, apalagi kalau kita sampai menyakiti kedua orang tua kita, sampai menyakiti guru-guru kita. Nah, itu dosanya lebih besar daripada menyakiti orang lain, gitu. Kalau kita menyakiti atau durhaka kepada orang tua, durhaka kepada para guru kita, nah ini dosanya lebih besar. Ya, kenapa? Masya Allah, tuh kedua orang tua kita yang mendidik kita, dari kita masih berupa sperma, dari kita masih berupa air mani, Masya Allah, dikandung oleh ibu kita selama 40 hari, barulah berubah menjadi segumpal darah. Terus dikandung lagi, berubah lagi menjadi segumpal daging. Terus dikandung, berubah lagi menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging, yaitu usia 4 bulan dalam kandungan. Disitulah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil dicatat 4 perkara. Yang pertama tentang rezekinya. Berapa banyak rezeki janin ini nanti ketika hidup di dunia. Yang kedua ajalnya, kapan ajalnya, waktu kematiannya nanti di dunia. Yang ketiga bahagia, yang keempat celaka. Apakah janin ini akan menjadi orang yang bahagia alias masuk surga?
atau apakah janin ini akan menjadi penghuni neraka alias orang yang celaka. Nah, itu empat perkara sudah Allah tetapkan, sudah Allah catat ketika kita masih di dalam kandungan seusia 4 bulan. Makanya itu jasa ibu kita luar biasa, makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, ini dosanya sangat besar, ya. Lalu gurunya sama. Kenapa guru? Nah, itu guru juga sama termasuk orang tua. Jadi orang tua itu ada 3. Yang pertama ibu kandung dan bapak kandung kita, orang tua kita. Yang kedua mertua kita. Nah, itu sama hukumnya orang tua, ya. Nilainya sama. Yang ketiga adalah guru kita. Bahkan guru kita itu lebih tinggi daripada orang tua kita. Kenapa lebih tinggi? Karena ya kalau orang tua kita adalah orang yang menjadi faktor penyebab kita dari alam yang mulia, yaitu alam rahim. Ya, alam rahim kan termasuk alam yang mulia. Kenapa mulia? Karena di sana tidak ada maksiat. Janin selama hidup di alam rahim tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di alam rahim tidak ada yang namanya kemaksiatan. Nah, lalu setelah lahir ke dunia, setelah dia menjadi balik, disitulah ya banyak kemaksiatan. Disitulah banyak kemunkaran. Makanya orang tua yang menjadi faktor penyebab kita ya dari alam yang mulia turun ke alam yang hina, yaitu dunia. Tapi kalau guru memindahkan kita dari alam yang hina ke alam yang mulia, ya. Tadinya kita hina nih di dunia, nggak tahu apa-apa, itu kan hina. Bodoh, nggak kenal Allah, nah itu kita kan hina, tuh kan. Ketika kita tidak bisa baca Al-Quran, ketika kita tidak bisa ibadah, tidak bisa sholat, tidak bisa wudu dan sebagainya, nah itu kan termasuk hina namanya menurut aturan Islam. Ya, lalu kita belajar kepada guru kita, atau guru kita mendidik kita sehingga kita bisa baca Al-Quran, sehingga kita bisa ibadah, bisa wudu, bisa sholat, mengenal Allah, mengenal para Rasulullah. Nah itu masalah luar biasa. Ya, kita beriman kepada Allah. Ini adalah sababiyah didikan dari guru-guru kita. Ini kan luar biasa berarti. Bahkan iman itu yang paling mulia. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih mulia daripada iman, atau lebih berharga daripada iman. Kenapa iman lebih berharga? Karena dengan wasilah iman manusia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, ketentraman yang abadi. Di mana? Di akhirat nanti, di sono, bukan di sini, bukan dunia. Ya. Namanya dunia mah itu tidak ada yang namanya ketenangan. Ya, nggak ada ketentraman. Kenapa? Ya karena yang namanya dunia itu sudah berlawanan, sudah dua-dua, sudah Allah ciptakan dua-dua. Ada sehat, ada sakit, ada tua, ada muda, ada siang dan malam. Ya, kita nggak bisa selamanya senang di dunia, nggak bisa selamanya bahagia, nggak bisa selamanya tentram. Karena kadangkala kita sehat, ya mungkin kalau kita sedang sehat, sedang banyak duit, mungkin kita bisa tenang. Ya, tapi ketika kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih melarat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masih bisa tenang? Jawabannya bagaimana? Wallahu alam, tergantung orangnya masing-masing, ya, tergantung masing-masing individu. Ya mungkin kalau orang yang imannya hebat, imannya tinggi, imannya tebal, walaupun ketika diuji Allah dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kemelaratan, tetap yang namanya orang bertakwa itu tetap akan sobar, ya. Jadi tetap hidupnya akan merasa tenang. Ya Allah, ya Engkau ciptakan aku, ya Allah, Engkau yang ciptakan aku, ya Allah, Engkau yang uji aku, ya Allah. Kan seperti itu nantinya. Engkau yang sehatkan aku, Engkau yang sakitkan aku, Engkau yang beri rezeki kepada aku, ya Allah. Semuanya adalah Engkau, ya Allah. Nah, dia akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang kafir, waduh, itu mungkin lain lagi. Atau walaupun orang beriman tapi imannya masih tipis, nah itu mungkin ketika diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, kefakiran, penyakit, nah itu pasti berbeda-beda, ya, tergantung orangnya. Ada yang bisa tetap tenang, ada yang bisa bersabar, ada yang
tidak bisa bersabar. Begitu pula ketika diuji dengan kekayaan, dengan kemudahan. Nah itu pasti orang macam-macam, enggak akan sama ya, tergantung kualitas iman dan takwanya. Ya mungkin ada orang yang ketika dikasih kekayaan, diuji dengan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah. Nah ini yang hebat. Ini yang seharusnya. Dan mungkin ada pula orang-orang yang ketika dikasih kemudahan, diuji dengan kekayaan, dengan kesenangan, mungkin semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelakuannya semakin menjadi-jadi. Nah, ini mungkin barangkali ada orang seperti ini. Ini udah pasti tidak akan sama. Jadi tergantung orangnya atau tergantung hidayah dan inayah atau taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau orang tersebut diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika dia diuji dengan kemudahan, diuji dengan kekayaan, ya dengan masya Allah berbagai macam kemudahan hidupnya di dunia, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, masya Allah, penyakit dan sebagainya, maka kalau dia mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dia akan beriman, tetap dia akan bersabar. Ya, karena masya Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang yang sabar? Yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi orang-orang yang sabar adalah alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka mendapat musibah, maka mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Nah, itu orang yang sabar namanya, ya. Jadi ketika membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak hanya dibaca tapi dipahami maknanya, ya. Setelah dipahami maknanya lalu diamalkan, ya. Dalam hati kita berpikir atau kita pikirkan dalam hati, oh semuanya milik Allah, jangankan hartaku, jangankan anak dan istriku, bahkan nyawa dan ragaku sekalipun, itu semuanya milik Allah, semuanya punya Allah. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika diambil oleh Allah, kita tidak akan terlalu sedih, ya. Kalau kita yakin akan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, ya. Jadi kesimpulan daripada taklim ini adalah yang pertama, kita harus mencintai para sahabat Nabi dan jangan sampai menyakitinya, dan kita pun harus mencintai keluarga Nabi, jangan sampai menyakitinya, ya. Karena kalau kita menyakiti mereka, maka hukumnya sama dengan menyakiti Nabi. Kalau kita menyakiti Nabi, sama hukumnya dengan menyakiti Allah, dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, kita istirahat sambil menunggu waktu Isya. Nah, dan selama istirahat barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silakan tanyakan sekitar agama, ya, silakan. Ukuran apa? Bahagia. Jadi semua orang menginginkan hidup bahagia, ya. Bahagia itu sebagaimana sih gitu kan? Apakah banyak harta gitu kan? Ataukah punya istri yang cantik? Atau sebaliknya kalau perempuan punya suami yang ganteng kaya raya? Nah, itu sebenarnya enggak, ya. Jadi bahagia itu tidak seperti itu. Jadi orang yang bahagia itu adalah
orang yang tenang, gitu kan? Orang yang tenang, hidupnya tenang, tentram. Nah, itulah orang yang bahagia. Jadi walaupun hidupnya miskin, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi hidupnya tenang, gitu kan? Hidupnya tentram. Lalu yang menjadikan hidup tenang itu sababiahnya apa? Yang pertama, ya, mungkin dia punya anak-anaknya pada soleh-soleh, kan itu masya Allah tenang sekali ya, tenang sekali itu orang tua tuh. Kalau melihat anaknya semuanya soleh dan soleha, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, karena dia selama hidupnya di dunia nggak pernah punya utang, tuh, itu insya Allah tenang. Kalau punya utang, masya Allah puyeng ya, puyeng. Tiap hari ada yang nagih, itu kan puyeng itu. Itu namanya berarti nggak tenang tuh kalau hidup begitu. Ya makanya ya kalau kita hidup di dunia ingin tenang, udah jangan banyak hutang. Jangan banyak hutang, lebih bagus lagi tidak punya hutang. Insya Allah hidup kita akan tenang. Ya, sababiah yang ketiga ya harus zikrullah. Ya. Selalu mengingat Allah. Selalu zikir kepada Allah dimanapun, sedang apapun kita. Ingat Allah. Apa yang ingat Allah? Hati kita, minimal hati kita ya. Kalau lisan kan kita kalau sambil ngobrol kan nggak mungkin ya. Sambil ngobrol, sambil umpamanya dagang, transaksi perdagangan, atau sambil kerja kita kan harus komunikasi dengan teman-teman, dengan atasan, dengan bawahan. Nah, itu kayaknya susah kalau zikir lisan. Kalau kita sedang beraktivitas, karena kita butuh komunikasi dengan orang lain. Tuh. Lalu bagaimana caranya kita selalu mengingat Allah, baik kita sedang aktivitas berkomunikasi ya dengan atasan bawahan, dengan teman sejawat kita, maka berarti yang harus selalu ingat Allah adalah hati kita. Terus dimanapun kita terus hati kita ingat Allah, insya Allah itu akan timbul ketenangan. Jadi dengan zikir kepada Allah, alladzina qala ta'ala alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka merasa tenang, yaitu dengan sebab zikir kepada Allah. Ala, dan ingatlah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Zikir, ingat Allah, bukan hati, gitu kan? Hati yang ingat Allah. Kalau di tempat di masjid, ya sedang ibadah, tempat zikir, nah itu mah dua-duanya. Ya lisan, ya hati, ya zikir hati, ya zikir lisan. Kalau kita sedang aktivitas keduniaan, itu hati kita yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, jadi bahagia ukurannya bukan kekayaan, bukan harta, ya, bukan duit, bukan uang. Nah, tapi bahagia itu hidupnya tenang, di awalnya tenang dan juga di akhirnya tenang, gitu. Itulah bahagia. Terus masih ada lagi? Oh. Udah cukup kan ya? Cukup? Bisa dikit lagi? 9 itu udah masuk 9 itu. Sekarang deh. Ya kalau umpamanya udah cukup, kita tutup ya pengajian ini dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Mari. Terima kasih Ya, apa aja penting. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.